Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media baik itu Facebook dan juga YouTube dan juga aplikasi yang lain seperti Instagram dan juga TikTok. Dan itu merupakan bentuk silaturahim kita dalam membangun yang namanya ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan di antara satu dengan yang lainnya. Membangun ukhuwah Islamiyah itu memang sangat penting dan juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedepannya bisa semakin baik dan juga tali silaturahim akan semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Dan para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, sebelum saya menjelaskan tentang biografi dari Majelis Tawasul Silahul Mu'min Sumeneb, terlebih dahulu saya ingin menyapa kalian, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dikabulkan hajat-hajat kita dan juga diberkahi semua hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Majelis Tawasul Silahul Mu'min Sumeneb apa di situ artinya? Majelis tawasul senjatanya orang beriman atau orang mukmin. Jadi tawasul itu dijadikan sebuah senjata oleh orang beriman agar supaya apa di situ? Agar supaya dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui siapa di situ? Yaitu orang-orang soleh. Siapa khususnya di sini yang kita khususkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bertawassul kepada Rasulullah SAW dan juga para nabi, para aulia dan juga wassalihin, para syuhada dan juga wassalihin, para tabiin juga ya. Jadi itu makna dari Majelis Tawasul Silahul Mu'min Sunnah. Kenapa kok bisa dikatakan sebagai senjatanya orang mukmin? Kenapa tawasul itu bisa dikatakan sebagai senjatanya orang mukmin? Jikalau misalkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti jalurnya orang-orang soleh. Siapakah orang soleh tersebut? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus di bawahnya sampai kepada orang soleh. Ya, jadi seperti itu. Jadi puncak dari orang soleh itu yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa di situ? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau misalkan kita berdoa, kita lewat mereka. Karena mereka merupakan apa? Di situ senjata bagi kita supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat jalan mereka. Oleh sebab itu dikatakan sebagai apa di situ? Majelis Tawasul Silahul Mu'min, majelis senjatanya orang beriman. Majelis tawasul senjatanya orang beriman. Orang beriman. Jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Majelis Tawasul Silahul Mu'min Sumeneb itu didirikan pada tanggal 18 September 2024. Nah, jadi itu merupakan apa di situ? Cabang dari Majelis Tawasul Silahul Mu'min Bekasi yang dipimpin oleh Syekhul Al-Mukarram Ahmad Syarifuddin Abdillah, ya, yang merupakan guru besar saya di sana. Guru hati dan juga guru rohani dan juga guru jasmani. Sehingga di sini Majelis Tawasul Silahul Mu'min Sumeneb itu merupakan cabang
dari Majelis Tawasul Silahul Mukmin Bekasi. Gitu ya. Jadi makna dari di sini makna dari Majelis Tawasul Silahul Mukmin pada situ Majelis Tawasul senjatanya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Majelis Tawasul Silahul Mukmin di situ terdapat suatu amalan-amalan ibadah yang dilakukan rutin tiap malam Jumat ya, habis maghrib sampai dengan selesai. Seperti itu ya. Salah satu amalan-amalannya di sini yang pertama itu tawasul. Ya, tawasul kepada para nabi, para aulia, para sholihin dan juga para tabiin, dan juga para wali dan juga para sholihin. Jadi kita tawasulin kepada mereka khusus yang saya sebutkan di dalam kitab di sini, di dalam kitab Majelis Tawasul Silahul Mukmin Sumeneb ini. Jadi ada berbagai macam guru yang saya tawasulin. Ya, khusus yang itu yang ada di kitab Majelis Tawasul Silahul Mukmin Sumeneb di situ. Kenapa kok harus kita tawasul? Supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat siapa di situ? Lewat orang-orang soleh. Jadi yang dimaksud dengan tawasul di situ apa? Di sini cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang-orang soleh. Namanya itu apa di situ? Tawasul bis-sholihin. Dengan cara kita tawasul, kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tawasul itu kita bisa menyambung diri kita kepada orang-orang soleh. Yaitu khususnya siapa di situ? Khususnya itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu menyambung dari hati kita, baik itu menyambung dari ruh kita, dan juga baik itu menyambung dari jasad kita. Jadi kesemuanya kita ingin menyambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya tawasul bis-sholihin. Makanya kita ngirim Fatihah itu usahakan menjaga keistiqomahan kita dalam mengirim Fatihah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna dari tawasul seperti itu. Jadi di dalam kitab Majelis Tawasul Silahul Mukmin Sumeneb itu terdapat guru-guru yang saya khususkan untuk ditawasuli. Itu ada di sana. Jadi itu guru-guru yang saya tawasuli ya. Ada juga khusus, ada juga umum. Umum, khusus, sangat khusus. Jadi ada yang guru umum, guru khusus, dan guru yang sangat khusus. Jadi seperti itu. Jadi itu makna dari tawasul memang seperti itu. Makanya serangkaian ibadah itu yang dilakukan di Majelis Tawasul Silahul Mukmin Sumeneb apa di situ? Yang pertama adalah tawasul. Terus yang kedua apa di situ? Membaca surat Yasin dan juga tahlil. Ayat-ayat suci Al-Qur'an. Itu dibaca ya. Di sini khususnya apa? Di situ surat Yasin dan juga tahlil bersama. Jadi situ ya. Jadi kita dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an seperti surat Yasin dan juga tahlil apa di situ maksudnya kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kita bisa apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa di situ? Yaitu membaca
ayat suci Al-Qur'an. Situ dibaca sudah. Khususnya apa di situ? Surat Yasin dan juga tahlil bersama. Terus setelah itu ada apa lagi di situ? Serangkaian ibadah itu yang dilakukan setiap rutin. Nah, di dalam majelis tawasul silahul mu'min sumenep itu serangkaian ibadahnya. Terus yang ketiga ada zikir. Zikir ya di situ. Zikir yang saya baca itu yang diamalkan itu yang ada di dalam majelis tawasul silahul mu'min sumenep itu sangat banyak sekali. Ya, cuma saya itu mengambil yang khusus-khusus saja. Yang pertama itu zikir, yang pertama itu adalah istighfar. Ya, itu istighfar. Astaghfirullahaladzim. Terus yang selanjutnya astaghfirullah innahu kana ghaffara. Terus yang selanjutnya astaghfirullah li walidayya. Astaghfirullahaladzim li walidayya. Astaghfirullahaladzim li ustadi. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Kenapa kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sebagai manusia kita pasti melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan dosa. Makanya kita tebus perbuatan dosa kita itu dengan cara membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu zikir yang pertama. Terus zikir yang kedua apa di situ? Zikir yang kedua yaitu kita membaca bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita memuji asma Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang sangat baik dan juga sangat indah. Karena Allah itu Maha Pengasih dan juga Maha Bismillahirrahmanirrahim. Makanya itu dijadikan sebagai zikir di dalam majelis tawasul silahul mu'min. Terus yang ketiga yaitu sholawat Jibril. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Di situ serangkaian ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara seperti itu, maka kita dekat kepada Allah, kita juga dekat kepada Rasulullah SAW dengan sholawat yang kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semakin sering kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka kita akan semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Rasulullah. Semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Itu dijadikan sebagai serangkaian zikir ibadah yang ada di dalam majelis tawasul silahul mu'min. Zikir yang keempat, afdhalul zikri fa'lam annahu qauluhu la ilaha illallah. Tidak ada yang lebih utama selain zikir la ilaha illallah. Zikir yang paling utama yaitu la ilaha illallah. Afdhalul zikri fa'lam annahu qauluhu la ilaha illallah. Banyak sekali keutamaan kalau misalkan kita membaca zikir la ilaha illallah. Jikalau sebelum meninggal lalu orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah, maka masuk surga. Itu salah satunya ya, la ilaha illallah. Dan juga banyak sekali keutamaan yang lain kalau misalkan kita rutin apa di situ membaca zikir la ilaha. Itu zikir yang keempat yang diamalkan. Zikir khusus yang keempat yang diamalkan di dalam majelis tawasul silahul mu'min. Terus yang selanjutnya setelah zikir yaitu kita membaca sholawat julus dan juga qiyam. Sholawat al-Barzanji ya. Ja'faris Shadiq al-Barzanji. Sholawat julus dan juga qiyam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, itu versi lengkapnya. Jadi itu adalah
serangkaian ibadah yang dilakukan atau rutinitas pada malam Jumat yang ada di dalam majelis tawasul silaful mukmin. Semoga itu menjadi berkah dan menjadi apa di situ ladang amal kita supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Melewati serangkaian ibadah. Dan juga di situ ada berbagai macam solawat yang ada di dalam majelis tawasul silahul mu'min sunnah. Seperti salah satu contohnya yaitu solawat tariqat, ada solawat ya sayyidi ya Rasulullah, ada sayyidul istighfar, ada solawat Jibril, ada juga istighfar, ada juga banyak sekali. Ada juga ibadallah rijalallah, ada juga bil barakah, dan juga ada solawat-solawat yang lain. Solawat Bani Hashim itu ada di sini. Itu ada di sini. Ya, jadi itu biografi atau gambaran umum tentang yang ada di dalam majelis tawasul silahul mu'min sunnah. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW, dan juga kita ngirim Fatihah kepada guru-guru kita dan juga kedua orang tua kita dan juga kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita dan juga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.